Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa A251210007 dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang sumber daya manusia dalam pendidikan, yang mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan Ibu Detrispoba SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak pembahasan berikut. Nah, ternyata sumber daya manusia menjadi faktor dominan dalam suatu institusi, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Kebutuhan pendidikan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis situasional, yang artinya situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum melakukan gaya kepemimpinan tertentu. Dan juga bersifat prediktif antisipatif, yang artinya mengenali resiko dan segala bentuk ketidakpastian yang akan terjadi bagi transformasi sosial. Untuk itu, sangatlah penting upaya pengembangan sumber daya manusia bagi terwujudnya sumber daya manusia bidang pendidikan yang berkualitas. Sumber daya manusia di sini sangat berperan dalam menentukan kemajuan suatu negara. Walaupun negara mempunyai sumber alam yang sangat melimpah ruah seperti Indonesia misalnya, tapi kalau tidak ditopang atau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, negara tersebut tidak akan bisa maju. Maka dari itu, sumber daya manusia dalam dunia pendidikan sangat penting dan menjadi hal utama yang harus mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Artinya, jika mutu pendidikan ingin mencapai tingkat pencapaian yang terbaik, maka sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia menurut Suikicho Notoatmojo dibagi menjadi dua, yakni secara mikro dan secara makro. Adapun artinya secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan secara mikro artinya sebagai proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pengolahan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimum. Hasil ini dapat berupa jasa ataupun benda, ataupun dapat juga berupa uang. Sumber daya manusia dalam pendidikan, terutama sekolah, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2, pendidik adalah tenaga profesional yang merencanakan pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan, serta menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Pendidik di sini memiliki kewajiban yang harus dipatuhinya. Hal itu tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogi, serta mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dengan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.